Kita berjumpa lagi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022. Ya. Nah, ibadah kita tadi kita akan ngapain? Kita akan memuji Tuhan tentunya. Iya, kita akan memuji Tuhan. Ya, kita ya? ketemu lagi sama Kak Muri sama Kak Mugi. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Dalam Yesus kita bersaudara. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Oke? Ya. Oke adik-adik, untuk mengawali ibadah kita saat ini, mari kita buka dengan kita berdoa. Mari kita lipat tangan, terus Tutup mata, tutup mata, kita tunduk kepala. Yuk kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Allah sumber dari segala berkat dan kehidupan bagi kami. Kembali kami ya Tuhan, anak-anak-Mu bersatu hati menghadap tata kedalam yang kudus. Kami bersyukur karena Tuhan yang masih pelihara kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, di mana kami tinggal. Untuk semua kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami menyediakan hati, kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang sertai kami, sehingga penyembahan kami berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti dalam penyertaan Tuhan. Ampunkan dosa pelanggaran kami Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan menerima khotum dan salam. Oke, siap? Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Iya. Oke. Terima kasih. Sekarang, iya. Sekarang waktunya untuk ayat super. Oh, Adik-adik semua yang ada di rumah iya. pasti sudah hafal ayat super minggu. Iya, lalu. ayat super minggu kemarin. Iya. Siapa yang tahu? Iya. Apa bacaannya, Kak Uri? Dari Efesus Oh ya. iya, dari Efesus. Dari Efesus 6 ayat 10a. Iya. Coba. Bunyi firman bunyi ayat supernya. Oke. Hendaklah apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Iya. Iya, ya. Efesus 6 ayat Hendaklah 10a. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita sudah menerima khotum dan salam. Kita juga Dan ingat ayat super. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan kembali. Iya, kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu Baca Kitab Suci. Iya. Oke. Baca kitab suci. Semuanya pasti sudah bisa. Untuk apa sih kita baca kitab suci? Tentunya supaya kita selalu dekat dengan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Oke. Nah, yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Baca Kitab Suci.
firman Tuhan ya. Tapi adik-adik semuanya yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tahu kan gimana kita harus berdoa sikapnya? Kita harus melipat tangan, kita tutup mata, dan kita tidak boleh mengganggu atau kita tidak boleh jalan-jalan ke sana ke sini atau lirik-lirik gitu ya. Nah, yuk sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami anak-anak-Mu ya Bapa, menghadap kehadirat-Mu kembali ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau juga berkati kami semua ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti tentang firman yang akan kami terima nanti. Kami juga berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati sehingga apa yang akan disampaikan nanti hanyalah seturut kehendak-Mu saja. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru ya. Perjanjian Baru dari kitab Kisah Para Rasul ya, dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, sudah ketemu semua adik-adik? Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai yang ke-13 ya. Adik-adik, di sini Kak Wuri akan membacakan firman-Nya. Nah, adik-adik di rumah boleh menyimak ya sambil membaca juga. Ya. Nah, sekarang Kak Wuri akan bacakan dulu untuk adik-adik semua. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ke-13. Beginilah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir,
mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Ya. Nah, itulah tadi adik-adik firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini diberi judul Pentakosta. Ya, judulnya adalah Pentakosta. Tema untuk firman kita hari ini adalah menembus batas. Ya. Jadi adik-adik, ini adalah sebuah kisah di mana kisah ini terjadi beribu tahun yang lalu. Ya, ini adalah kisah di mana Tuhan Allah itu mengirimkan penolong. Bagi siapa? Bagi murid-murid Yesus, ke-12 murid-murid itu. Ya, jadi ini adalah peristiwa Pentakosta. Ini terjadi setelah 10 hari. Ya, terjadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Atau Pentakosta ini juga kita sebut sebagai hari ke-50. Hari ke-50 setelah kematian Tuhan Yesus. Nah, ya, adik-adik yang di rumah. Jadi pada saat Pentakosta inilah, ya, di hari ke-50 ini, tepat di hari ke-50 ini Tuhan Allah mengirimkan penolong bagi murid-murid ini. Penolongnya siapa? Penolongnya adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu dalam bentuk apa? Ternyata Tuhan Allah menurunkan Roh Kudus ke atas murid-murid ini dalam bentuk lidah-lidah api. Ya. Nah, di sini murid-murid Tuhan Yesus ini mereka akan ditolong. Ditolong untuk apa? Untuk menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu. Ya. Untuk menyampaikan tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang begitu besar. Ya, untuk memberitakan Injil, menolong. Roh Kudus ini menolong. Roh Kudus ini menuntun, ya. Tuhan sendiri yang mengirimkan Roh Kudus ini kepada manusia sebagai penolong. Untuk apa? Untuk kita bisa mewartakan tentang Yesus. Nah, jadi di sini Roh Kudus ini membuat murid-murid Yesus ini bisa melakukan sesuatu hal yang besar sekali. Bisa berbahasa dari segala penjuru. Ya, adik-adik ya. Semuanya bisa berbahasa sesuai dengan asal daerah orang-orang yang sedang berkerumun itu. Nah, tapi di sini mereka juga bingung. Orang-orang yang mendengar murid-murid Yesus ini bingung. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Aneh. Padahal saya ini adalah orang Asia, tapi itu orang Galilea. Kok bisa ngomong murid-murid Yesus itu orang Galilea? Mereka itu orang Galilea. Kok bisa ya ngomong bahasa Asia? Ini ya. Terus saya ini dari Parsia, dari Elam, tapi saya bisa mendengar mereka itu berkata-kata dengan bahasaku. Ini adalah pertolongan Tuhan, ya adik-adik ya. Untuk apa? Mujizat yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-murid Yesus, supaya murid-murid Yesus ini bisa menceritakan, menyampaikan kabar gembira, kabar sukacita, perbuatan-perbuatan besar yang sudah dilakukan oleh Yesus, supaya orang-orang ini tahu, semua segala penjuru di bumi ini tahu atau mengerti bahwa ini adalah kisah Yesus, tentang perbuatan-perbuatan Yesus yang maha kuasa. Ya, sungguh hebat. Nah, baik pun dari orang mana ini? Dari berbagai daerah, dari orang Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya. Nah, bahkan sampai ada orang Kreta, ada orang Arab pun. Mereka bisa berkata-kata, ya. Murid Yesus ini bisa berbahasa, berkata-kata dengan bahasa Arab ini, bisa bahasa Kreta. Wah, sungguh hebat sekali. Nah, ini adalah penyertaan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada manusia untuk apa? Untuk menolong manusia, untuk menyertai, untuk menuntun hidup manusia selama ada di bumi. Ya. Nah, tetapi ada orang yang tidak suka, tetap saja disindirnya. Ketika banyak orang-orang yang heran itu, kok bisa orang-orang Galilea itu berkata-kata seperti daerah asalku? Tetapi tetap saja ada yang heran, adik-adik. Ada yang tidak suka dengan cara menyindir. Cara mereka dia pada ayat yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, ini dia, mabuk anggur. Ya, ada saja kalau kita sudah berbuat baik, Tuhan menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang baik, mengirimkan Roh Kudus supaya kita menjadi orang yang menyebarkan firman Tuhan. Tetapi selalu saja ada orang yang menganggap bahwa kita ini, bahwa murid-murid Yesus ini adalah orang-orang yang sedang mabuk. Nah, ini sungguh tidak benar ya adik-adik ya. Nah, untuk apa? Untuk menutupi rasa bahwa mereka sebenarnya juga heran, takjub, tapi mereka menolak untuk percaya perbuatan besar yang dilakukan oleh Yesus. Nah, itulah tadi adik-adik ya. Jadi perayaan Pentakosta ini terjadi pada saat murid-murid Yesus ini sedang berkumpul di Yerusalem. Ya, pada saat murid-murid Yesus berkumpul di Yerusalem. Dan di saat itu, ketika mereka semua berkumpul, terdengarlah suatu bunyi yang begitu keras, ya. Suatu bunyi yang begitu keras yang membuat semua orang terheran-heran. Lalu pada saat itu, setelah terdengar bunyi itu, turunlah lidah-lidah api dan berhenti di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Nah, itulah Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pentakosta tadi itu adalah hari ke-50. Nah, kita hitungnya atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi adik-adik, dari firman ini kita dari firman tentang bagaimana Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya adalah Tuhan akan menolong kita untuk bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, membantu kita untuk menembus batas dari hal-hal yang kita tidak mungkin bisa lakukan. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, ya, kalau Tuhan sudah berkehendak, pasti kita bisa melakukannya. Sesuatu hal yang mustahil ketika kita berserah kepada Tuhan dan Tuhan melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita, maka kita akan bisa. Sesuatu yang mustahil itu akan menjadi mungkin, ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik pada firman hari ini tanggal 5 Juni, adik-adik kita diajarkan untuk supaya kita selalu pasrah kepada Tuhan, kita selalu yakin kepada Tuhan, dan jangan pernah kita berputus asa karena segala sesuatu yang tidak mungkin akan dimungkinkan oleh Tuhan. Ya, kita diajarkan untuk bisa menembus batas dengan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, itulah tadi adik-adik firman kita pada hari ini. Ya, nah sekarang kita akan membacakan ayat super. Ya, ayat super pada minggu ini adalah dari Kisah Para Rasul 4. Ayat supernya Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani.
Ya, itu tadi ayat super minggu ini dari Kisah Rasul 4 ayat 31. Ya. Nah, itulah tadi firman kita hari ini adik-adik. Jadi kita semua adik-adik untuk selalu percaya kepada Tuhan, jangan pernah putus asa, karena segala sesuatu yang tidak mungkin akan dimungkinkan oleh Tuhan. Ya, amin. Adik-adik. Ya, oke. Ya, adik-adik. Itu tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Tentang apa tadi Kak Pri? Tentang Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Memuji Tuhan dulu, Kak. Oh iya, kita akan memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan dengan lagu Bersama Yesus lakukan perkara besar. Ya, seperti firman tadi. Ya, seperti bersama firman Yesus kita lakukan perkara besar. Oke, sip. Ya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Nah, itu tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya untuk persembahan. Iya, persembahan. Persembahan itu bagaimana caranya? Ya, adik-adik jangan selalu minta sama orang tua. Iya. Ya, tapi adik-adik kan kalau di rumah itu suka dikasih uang saku ya, Kak. Saku atau uang Nah, jajan. Jangan untuk jajan semua. Kita harus Ya. ingat kalau hari Minggu kita akan siap-siap untuk persembahan. Jadi kita harus siapkan uang itu. Lagunya Ya. apa, Kak? Lagunya Ku Beri Persembahan. Iya. Ya. Terus adik-adik persembahan. Oh ya. Kalau udah ada uang persembahan, terus kumpulinnya gimana dong? Ya dipegang. Iya, dimasukkan ke amplop. Iya. Titipkan ke orang tua. Diantar ke gereja. Bukan diantar ke tukang somai. Oke. Jangan untuk jajan lagi karena itu uang persembahan. Yuk, kita angkat pujian. Lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan.
persembahan diiringi lagu pujian. Sekarang kita akan mempersembahkan lagi. Kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa persembahan ya. Nah, mari adik-adik kita akan berdoa persembahan ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami anak-anak-Mu pada saat ini kembali menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami membawa persembahan ya Bapa. Kami sudah mengumpulkan syukur kami selama 1 minggu ini. Kami boleh beraktivitas, kami boleh merasakan setiap hembusan nafas, tarikan nafas yang baru oleh karena-Mu. Bapa, inilah persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Kami juga berdoa untuk saudara kami ya Bapa yang mengelola persembahan ini. Biarlah saudara kami mampu mengelola persembahan ini dengan baik. Dan jauhkanlah ya Bapa dari segala macam goda dan rasa yang ingin merusak atau mengganggu persembahan ini. Ya Bapa yang ada di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa ya Bapa untuk kami anak-anak-Mu yang sebentar lagi akan melaksanakan ulangan ya Tuhan. Kami akan ulangan akhir semester ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami anak-anak-Mu ini sehingga kami mampu mempersiapkan dengan baik sehingga kami pada saat ulangan kami bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Bapa. Berkatilah mereka dalam setiap usaha, dalam keseharian mereka ya Bapa. Berkatilah kesehatan mereka ya Bapa. Berikanlah kedua orang tua kami kesabaran sehingga orang tua kami mampu mendidik kami dan mampu mengasuh kami dengan penuh rasa sabar dan kasih sayang. Ya Bapa yang ada di dalam surga, kami juga berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami yang sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk menjamahnya melalui perantaraan obat yang diminum ataupun dokter atau perawat yang merawatnya. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin kekurangan ya Bapa, tidak seberuntung kami ya Bapa. Biarlah teman-teman kami ini boleh menerima kasih-Mu dari uluran tangan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapa, pada saat ini kami juga memohon ampun ya Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Bapa yang ada di dalam surga, inilah seru dan doa kami. Kami naikkan dalam nama Putra Tunggal yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik yang ada di rumah, ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Berarti kalau pengakuan iman rasuli kita harus berdiri. Iya, mari yuk kita berdiri. Ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Iya, adik-adik, saatnya kita semua untuk menerima berkat Tuhan. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik semua yang ada di rumah, kita sudah selesai untuk ibadah pada hari Minggu ini. Hari Minggu tanggal 5 Juni 2022. Nah, kalau begitu saatnya Kak Budi dan Kak Budi mengucapkan Shalom, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.